Saat melihat, semua tampak lebih terbuka. Saat mendekat, semua tampak lebih jelas. Lihat lebih dekat di Berita Baik. Perkenalkan, nama saya Amar Thohir, petani milenial untuk komoditas lebah madu, asal dari Desa Bojong, Kecamatan Keramat Mulia, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Kalau untuk awalnya itu saya dulu memang pengkonsumsi madu, cuman sebagai suplemen. Satu ketika sekitar tahun 2019 saya itu menderita sakit lambung, kemudian mencoba madu tewul ini atau madu trigona. Nah, ternyata sangat terasa khasiatnya. Dari situ penyakit lambung saya alhamdulillah dengan perantara madu itu sembuh. Kemudian saya tertarik. Jadi selama ini saya itu ada sesuatu yang salah. Nah, dari situ saya belajar. Ternyata memang banyak beredar di pasaran itu madu sos atau sirupan oplosan sintetis. Nah, dari situlah saya mulai mencoba untuk mengembangbiakan, awalnya dari 1 kotak, 2 kotak untuk konsumsi pribadi tadinya. Jadi di situ saya coba untuk budidaya, karena kebetulan kan untuk tewul ini termasuk kategori stingless bee, jadi lebah tanpa sengat, jadi aman juga untuk di lingkungan belakang rumah. Nah, disinilah saya memanfaatkan lahan belakang rumah ini yang tidak terpakai sekitar 4 kali 6 meter untuk menanam vegetasi, tapi kebetulan juga di belakang ini masih banyak vegetasi pendukung. Nah, dari situ kemudian dikembangkan lagi. Nah, ternyata jadi hobi dulu awalnya. Jadi ternyata menarik juga kan ketika kita belajar tentang lebah. Semakin dipelajari itu semakin menarik, banyak filosofi yang bisa kita ambil, mulai dari cara kerja lebah, bagaimana sistem sosialisasi lebah, termasuk juga untuk mencari pakannya itu kan menjadi contoh juga buat kita, mengambil hanya yang baik dengan cara yang baik dan juga mengeluarkan yang baik. Nah, dari situ saya terus kembangkan hingga banyak juga tuh yang tertarik. Untuk mencoba madunya. Akhirnya saya berpikir mencoba untuk mengkomersilkan. Jadi mencoba menjual madunya. Ternyata permintaan cukup banyak. Karena ketika sudah langsung merasakan khasiatnya, akhirnya saya kesulitan untuk mendapatkan bahan baku dari situ. Nah, untuk mengatasi itu, dengan sedikit ilmu yang saya punya, saya mencoba membina beberapa mitra dan juga masyarakat sekitar. Jadi kita menggunakan konsep bisnis itu ada 4, yaitu kemitraan, pemberdayaan, pelestarian lingkungan, dan juga kolaborasi. Nah, dari kemitraan ini kita merangkul petani-petani yang tadinya masih tradisional atau memang yang sudah ada lahan bagus, kita jadikan mitra. Sambil kita dampingin, kita kasih berbagi sedikit ilmu lah yang sudah saya miliki. Nah, di situ mulailah dikembangkan kemitraan itu. Sambil saya juga tetap ini dikembangkan itu untuk ilmunya juga mendapat penyuluhan dari Dinas Kehutanan. Jadi ada penyuluh yang membantu saya untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan tentang lebah ini. Nah, jadi dari dampingan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat itu saya semakin berani nih untuk mengembangkan atau mendampingi warga untuk pemberdayaan itu. Jadi warga masyarakat kita dampingi, kita bina untuk budidaya lebah tanpa sengat baik di rumah ataupun di kebun. Nah, itu nanti hasilnya kita tampung, kita bantu untuk pemasarannya. Jadi simbiosis mutualisme lah. Nah, juga sekaligus untuk pelestarian lingkungan karena dipaksa untuk menanam vegetasi lebah itu kayak gitu. Alhamdulillah, selain dari ilmu saya pribadi juga saya kan mendapatkan ilmu dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat ini kan gratis juga. Jadi saya juga merasa memiliki kewajiban untuk mengamalkan. Selain itu juga sebaik-baik manusia itu kan yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, di sini saya coba untuk menjadi orang yang bermanfaat walaupun dengan langkah kecil ini. Jadi
Diharapkan, saya berharap dengan adanya pemberdayaan ini masyarakat juga bisa terbantu untuk peningkatan ekonominya dengan hasil madunya, juga bermanfaat untuk kelestarian alam dengan penanaman vegetasinya, dan simbiosis mutualismenya saya juga mendapatkan bahan baku kayak gitu. Jadi awalnya itu kebetulan saya kan dari kelompok tani hutan Bakti Karya. Nah itu ketika silaturahmi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, kemudian ada penyuluh yang sering berkunjung dan memberikan penyuluhan. Nah dari situlah saya mendapatkan informasi tentang program petani milenial ini gitu. Oh ini sangat luar biasa sekali ya, karena memang ini salah satu menurut saya pribadi, ini benar-benar program yang nyata gitu, bukan sekedar seremonial. Kenapa saya bicara seperti ini? Karena saya merasakan langsung daripada manfaat program petani milenial ini. Yang pertama, saya mendapatkan bantuan berupa stup lebah. Jadi stup lebah ini kebetulan kan ini rumah edukasi. Kita karena belum mampu untuk beli lebah jenis Itama yang lebah unggul, nah kita, awalnya baru mimpi gitu. Jadi kita dengan menggunakan lebah-lebah kecil dress cherry yang masih banyak didapat dan harganya pun kalau beli masih murah gitu. Kalau untuk jenis lebah unggul awalnya kita belum mampu. Nah alhamdulillah dengan petani milenial ini kita mendapatkan sekitar 15 stup jenis lebah unggul, yaitu jenis lebah Itama yang bisa kita taruh di rumah edukasi. Jadi selain hasilnya kita bisa ambil, juga kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Bahkan tidak hanya dari masyarakat sekitar, kunjungan ke sini tuh dari luar kota, bahkan luar provinsi, luar pulau pun alhamdulillah sudah berkunjung ke sini untuk ikut belajar. Untuk yang lainnya, saya itu kan karena lebih banyak waktu luang, karena kebetulan karyawan saya jutaan dari tahun ini, jadi saya lebih banyak menganggur. Jadi sebagai pengangguran, saya memaksimalkan potensi sebagai penganggurannya ini untuk mengembangkan produk turunan madu ini. Nah dari produk turunan madu inilah banyak sekali yang berminat. Jadi kurang lebih sekitar 20 lebih inovasi produk yang dikembangkan, mulai dari makanan seperti emping madu, kacang madu, juga minuman, ada susu madu, yogurt madu, terus juga kopi rempah madu, jahe rempah madu, hingga skincare dari sabun madu untuk wajah, juga masker, dan juga untuk kriaknya itu limbah dari lilinnya itu beeswaxnya kita buat sebagai lilin hias kayak gitu. Nah dari situ setelah mengikuti petani milenial ini justru semakin pesat. Karena apa? Contohnya untuk legalitas, saya mendapat bantuan dari hak kekayaan intelektual, terus juga kemasan. Jadi kita bahkan tidak hanya desainnya, dari petani milenial ini mendapat bantuan kemasannya langsung gitu sekaligus. Terus juga bantuan-bantuan lain yang untuk mendukung produk-produk itu, dan usaha saya terasa sekali perkembangannya kayak gitu. Salah satu yang paling dirasakan itu selain pengembangan produk lebih meningkat, juga dari pendapatan atau omsetnya itu. Jadi kalau sebelum itu kan kita masih menjual agak ragu ya, karena legalitas kayak haki gitu kan belum, takutnya nanti sudah punya nama atau terkenal, ada yang menuntut untuk merek, terus juga untuk kemasan kan masih belum terlalu bagus, belum pede lah. Nah setelah mengikuti petani milenial dengan program-program yang saya terima ini, saya lebih percaya diri untuk mengembangkan produk dan juga menjual produk. Untuk omsetnya itu sebelum ikut petani sekitar 10-15 juta per bulan. Setelah ikut petani milenial, padahal baru sekitar 1 tahun saya ikut, itu sudah ada peningkatan. Terakhir itu hingga sekitar 50 juta per bulan. Kalau sukanya banyak, yang pasti kita bisa sehat dengan gratis ya. Kan
kita bisa coba langsung madunya. Terus juga kita lebih berinteraksi dengan alam, kita lebih banyak refreshing. Mungkin kan kalau kerja di kantoran ada ada tekanan gitu kan, ada tingkat stresnya lebih tinggi. Kalau di petani milenial ini justru kita lebih banyak santai gitu, lebih banyak santai, lebih banyak ya kayak liburan lah, kita menikmati bunga ya kan, kita melihat lebah. Jadi kayaknya tuh kerja serasa liburan. Makanya kalau untuk bertani kenapa saya suka, ya itu jadi cocok dengan karakter saya yang agak malas. Jadi lebih banyak hiburan lah. Kalau kata orang kan kadang salah kaprah ya disebut healing kalau untuk yang stres itu ya. Kalau kita petani insya Allah nggak ke arah situ karena banyak liburannya lah. Senangnya kayak gitu-gitu. Terus juga ya bisa banyak interaksi dengan lingkungan sih kayak gitu. Kalau dukanya sebenarnya ini kan banyak juga faktor-faktor penentu. Mulai dari cuaca, terus juga dari faktor alam. Seperti cuaca itu kan kalau untuk musim hujan itu madu itu bisa dibilang paceklik. Jadi memang kesulitan mendapatkan untuk madunya ini. Bahkan banyak yang punah juga si lebah karena kan untuk mencari pakan agak sulit, dia harus keluar tapi hujan. Terus juga kalau malamnya hujan, pagi keluar walaupun tidak hujan, nektarnya itu yang bahan baku madunya sudah tersapu hujan, kayak gitu-gitulah. Nah, terus yang kedua, kalau untuk pengembangannya agak sulit madu ini karena dibutuhkan peralatan-peralatan seperti, karena kan kita di negara tropis. Jadi kadar air itu tinggi. Nah, kadar air tinggi sehingga untuk peluang ekspor itu juga agak kesulitan karena harus kadar air di bawah 17% ke bawah. Nah, jadi kita untuk pengembangan ke arah ekspor tuh agak bukan pesimis ya, tapi memang perjuangannya tuh agak berat. Makanya kadang suka iri ngelihat petani-petani lain sudah ekspor gitu kan. Nah, itu kadang suka agak sedih juga, kok ini madu ini agak berat lah. Tapi ya mudah-mudahan kalau sudah alat apa ada, kita sudah ada modal, udah berkembang, ya mudah-mudahan bisa menyusul sih dari komoditas yang lain juga. Kalau harapan saya ini program yang sangat bagus, jadi harus terus dilanjutkan dan juga semakin banyak yang bisa menerima manfaat. Juga ini harus menjadi program untuk regenerasi petani karena banyak sekali sekarang hampir krisis regenerasi untuk petani kalau saya perhatikan. Jadi yang dikhawatirkan kita negara agraris tapi tidak memiliki petani. Nah, ini kan juga bisa jadi sebuah ancaman. Makanya program ini harus terus berlanjut dan juga semakin banyak yang menerima manfaat. Juga kepada teman-teman untuk tidak malu menjadi petani karena berbeda. Kalau dulu mungkin petani itu berdaki, sekarang itu kan bisa berdasi. Jadi apalagi petani milenial ini, jadi jangan pernah malu. Sebagaimana jargon petani milenial, biarpun tinggal di desa, rezeki kota, bisnis mendunia.